coba kita balik lagi kepada ayat surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Di ayat ke-14 itu Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang contoh-contoh kenikmatan di dunia. Walaupun itu bentuknya simbolik ya, tidak detail semua hal, tapi dia mewakili beberapa contoh kenikmatan dunia. Dan kita mencintai itu. Hubbus syahwat minan nisa. Kita mencintai pasangan kita, atau seorang laki-laki mencintai perempuan. Dan ini yang paling pertama disebut oleh Allah, karena Allah tahu banget ini yang paling sering kita bahas. Terutama buat jomblo kan, omongan yang paling menarik itu adalah masalah love, masalah perasaan, masalah cinta, masalah hubungan. Bahkan kita kalau nongkrong tuh mungkin ngomongin tentang masalah perasaan, masalah hubungan itu 80% atau 90%, 10%-nya ngomongin masalah yang lain. Dan kadang-kadang kalau lagi curhat tentang masalah hubungan, masalah perasaan itu bisa semalaman sampai menjelang subuh. Kuat gitu. Kenapa? Karena ada hubus syahwat. Ada rasa gairah yang luar biasa terhadap lawan jenis. Atau bahkan yang belum jadi siapa-siapa. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya Allah sebutkan di awal, zuyyina linnas, dirasa indah oleh manusia, hubus syahwati minan nisa, rasa cintanya kepada lawan jenis. Ini juga yang kita rasain selama ini kan. Ini juga yang menggairahkan kita untuk kita obrolin sama ini kan. Bahkan bukan hanya para jomblo, yang udah nikah pun masih senang membicarakan ini, masih sangat menikmati masalah ini. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, manusiawi. Tetapi Allah pengen ngasih tahu ke kita bahwa itulah dunia. Kita mencintai lawan jenis, ya. Tapi apakah akhirat? Nggak ada yang kayak gitu. Ada, bahkan lebih baik kata Allah. Di ayat 15 kata Allah, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik daripada itu? Di sini Allah pengen ngasih tahu bahwa ternyata di akhirat masalah percintaan, masalah hubungan itu lebih menarik daripada di dunia. Kenapa Allah bilang cinta di akhirat itu lebih menarik, lebih baik, lebih romantis daripada di dunia? Sehingga kalau kita yang senang dengan tema cinta, harusnya kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Karena cinta di akhirat itu lebih keren daripada dunia. Kenapa kok cinta di akhirat itu lebih keren? Lebih romantis, lebih menarik, lebih baik? Banyak jawabannya. Satu, karena cinta di sana itu adalah cinta sejati. Cinta di dunia ini masih banyak modus, masih banyak maunya, masih cinta yang penuh dengan transaksi lah. Kita memberikan sesuatu dan kita mengharapkan sesuatu. Cinta di dunia ini mudah berubah, perasaan orang itu mudah sekali berubah. Tapi di akhirat, cinta sejati. Kenapa dibilang cinta sejati? Satu, di dalam hati pasangan kita di akhirat gak ada nama lain selain nama kita. Di akhirat pasangan kita gak punya perasaan secuil pun kepada yang lain. Kagum aja gak? Kalau di dunia kan kadang-kadang pasangan kita masih sering membandingkan kita dengan orang lain. Walaupun dia gak mencintai orang lain, tetapi dia masih suka membandingkan kita dengan orang lain. Itulah dunia. Itu kata Allah, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Cinta yang lebih baik daripada cinta dunia? Cinta di akhirat. Dan kita akan memiliki cinta di akhirat. Punya hubungan cinta di akhirat. Dengan siapa? Dengan pasangan halal kita. Dengan siapa kita akan berpasangan di akhirat? Dengan pasangan di dunia yang solih-solihah. Tetapi Allah akan perbaiki perasaan mereka nanti di akhirat. Akan diperbaiki perasaannya. Jadi gak terganggu lagi. Dan cintanya abadi. Romantisnya tuh abadi. Sifatnya tuh menyenangkan banget. Kita di akhirat itu gak pernah bertengkar dengan pasangan. Tapi walaupun gak pernah bertengkar, kita juga gak pernah bosan kepada pasangan. Di dunia ini kadang-kadang kalau gak bertengkar jadi bosan ya. Kadang-kadang pertengkaran itu bagian dari
cara kita untuk menyegarkan hubungan kadang-kadang, walaupun gak disengaja. Soalnya kalau habis bertengkar, biasanya tiba-tiba jadi lebih romantis, lebih hangat lagi tiba-tiba. Tapi di akhirat, kita gak bakal pernah bertengkar dengan pasangan, tapi juga gak bakal pernah bosan. Bertengkar enggak, ribut enggak, bete enggak, baper enggak, tapi bosan juga enggak. Terus apa yang kita rasakan? Seperti cinta saat baru pertama, selamanya kayak gitu. Kayak baru kenal, kayak baru pandangan pertama, kayak baru nikah hari pertama, bulan madu, kayak gitu aja sepanjang masa, selama-lamanya. Kayak bulan madu terus sepanjang masa. Gak ada rasa cemburu, apalagi dengan bidadari. Gak ada. Allah cabut semua perasaan yang mengganggu hati kita. Cemburu, iri, dengki, marah, baper, dicabut semua. Kalau meninggal sebelum menikah, Ustaz, nanti nikahnya di akhirat. Tenang. Nanti nikahnya di akhirat. Karena di akhirat itu gak ada jomblo. Di surga itu gak ada jomblo. Di surga itu semua orang berpasang-pasangan. Jadi gak ada yang baper, gak ada yang diem sendiri, gak ada yang mojok karena dia gak ketemu pasangannya, gak ada yang jomblo sampai usia lanjut, gak ada. Gak ada yang dibully gara-gara masih sendiri sementara gengnya udah pada nikah. Gak ada yang gak berani ketemu di reunian gara-gara dia masih sendiri, gak ada. Dicabut semua perasaan yang gak nyaman. Yang menikah 2 kali pasangannya yang gimana? Yang paling baik akhlaknya. Makanya jadilah seorang pasangan yang paling baik akhlaknya. Sehingga kalau ditakdirkan salah satu di antara kita harus menikah 2 kali, mungkin kita meninggal duluan atau pasangan kita meninggal duluan, lalu yang masih hidup akan nikah lagi misalnya, maka pasangannya di akhirat adalah yang paling baik akhlaknya. Memang ada riwayat yang mengatakan yang paling belakangan, tapi saya lebih memilih pendapat yang paling baik akhlaknya. Dialah yang menjadi pasangan di akhirat. Intinya apapun kesenangan yang kita dapatkan di dunia, mau itu masalah hubungan dengan percintaan, masalah punya keturunan wal banin, masalah rumah wal qanatiril muqantarah, atau masalah perhiasan minadz zahabi wal fiddah, atau masalah kendaraan wal khailil musawwamah, atau masalah peliharaan wal an'am wal hars, atau masalah kebun, ladang, kerjaan, profesi, karir. Semua mata'ul hayatid dunia, semua kesenangan dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Itu yang Allah pengen sampaikan di ayat 14 dan 15. Allah lagi ngajarin kita tentang belajar mencintai akhirat. Karena akhirat memang lebih baik. Semua yang kita nikmati di dunia, itu di akhirat ada dan lebih baik. Semuanya. Semua yang baik-baik, yang menyenangkan, yang kita nikmati di dunia, itu semuanya ada di akhirat dan lebih baik. Apa yang paling kita sukai dari kehidupan dunia? Apa? Ya kayak tadi jawabannya, oh cinta Ustaz. Karena itu yang membuat saya happy, itu yang membuat saya bergairah, itu yang membuat saya mau berkorban, itu yang membuat saya senyum-senyum sendiri, itu yang membuat saya berbunga-bunga. Cinta Ustaz, itu yang paling indah di dunia. Itu yang paling saya sukai di dunia adalah perasaan cinta kepada pasangan. Maka di akhirat itu juga ada, bahkan lebih baik, lebih kekal, lebih romantis, lebih keren, lebih banyak kenangan, lebih banyak cerita, lebih banyak adegan-adegan indah di akhirat. Apa sih yang paling indah dari hubungan cinta? Bercinta. Di akhirat ada bercinta. Dan bercinta di akhirat ini bukan sesuatu yang vulgar yang saya pengen sampaikan, karena ada hadisnya. Kekuatan laki-laki di akhirat itu setara dengan 10 kekuatan laki-laki di dunia. Ada riwayat 100, ada riwayat 1000. Allah alam, yang jelas satu laki-laki di surga itu lebih kuat daripada sekian laki-laki di dunia, sehingga dia gak akan pernah merasa gak puas. Begitu juga dengan pasangannya. Jalan-jalan, bulan madu. Di dunia kita mau bulan madu modalnya gede, sehingga kita paling bisa merencanakan yang terbatas. Ada yang cuma bisa jalan
di dalam kota, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Tapi sejauh apa sih keluar negeri? Baru bayar bill sekali makan udah kepikiran ya, makan berdua sama pasangan bulan madu nih, keluar bill 1 juta. Waduh, sekali makan 1 juta. Karena dari cinta itu adalah jalan-jalan, kita nggak akan kekurangan tempat yang indah untuk jalan-jalan di akhirat. Jadi sabar buat pasangan halal yang mungkin masih kehidupannya pas-pasan. Buat seorang istri yang suaminya pendapatannya pas-pasan, itu cuma urusan dunia. Jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu berharap secara berlebihan. Berharap sih boleh, tapi jangan berlebihan. Karena ketika kita sabar, seorang istri sabar, seorang suami bersungguh-sungguh, nanti mereka akan menikmati kehidupan yang lebih romantis di akhirat selama-lamanya. Masih bisa kajian bareng Ustadz? Kita bisa ketemu Rasul di akhirat. Makanya banyak sholawat supaya jatah ketemunya lebih banyak. Karena yang mau ketemu sama Nabi itu banyak. Seluruh umat Islam, bahkan para anbiya, umat-umat terdahulu juga pengen ketemu Nabi. Terus gimana kita bisa ketemu Nabi ketika semua orang bertemu dengan Nabi? Banyak sholawat. Semakin banyak kita sholawat, 2 caranya. 1, banyak sholawat. 2, banyak terlibat dalam memperjuangkan warisan Nabi, yaitu agama Allah. Semakin kita setia berjuang meneruskan warisan Nabi, perjuangan Nabi, dakwah, kemudian kita banyak sholawat, insya Allah semakin besar kesempatan kita untuk sering ketemu dengan Nabi. Apalagi kalau kita suka menyantuni anak yatim, ngasih makan mereka. Insya Allah saya pengen banget nanti ketika pesantren udah jadi, saya pengen sebanyak mungkin anak yatim kita santuni di pesantren itu. Membelai mereka, makan bareng dengan mereka, ngajarin mereka ngaji, ngajarin mereka hidup. Anak yatim. Karena kata Nabi, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim itu begini nanti di akhirat. Sehingga kita bisa dekat sama Nabi nanti di akhirat. Beres ketemu Nabi, pulang ke istananya sama istrinya berdua keliling, jalan-jalan. Pakai apa jalan-jalan? Kendaraannya apa Ustadz? Kendaraannya macam-macam. Cahaya yang paling enak gitu, karena kendaraannya bisa cepat kemana aja. Dan itu baru surga kita sendiri loh. Belum surga pasangan kita. Belum surga anak-anak kita. Belum surga keluarga besar kita. Baru surga kita sendiri aja udah seluas langit dan bumi. Nanti kita tinggal tanya sama pasangan kita, kita mau tinggal di rumah siapa nih? Ke surga aku aja yuk. Ke surga dia. Ke surga saya aja Pak, kata si anak. Ke surga anak. Kan kekurangan tempat? Enggak. Jadi kita bisa jalan-jalan ke surga saudara kita, keluarga kita, anak kita, dan kita kayak lebaran aja tiap hari. Lebaran hari pertama, habis sholat id rasanya gimana? Gimana cara kita memulai menanamkan rasa cinta kepada akhirat? Ini nih, belajar memahami betapa indahnya akhirat dibandingkan dunia. Ini yang sedang saya sampaikan ini kan dalam rangka itu. Belajar, memahami, dan meyakini bahwa akhirat itu lebih indah daripada dunia. Sehingga ketika kita udah memahami dan meyakininya, kita akan mencintai akhirat lebih daripada dunia. Dan gak akan terlalu berlebihan sedih ketika kita kekurangan dunia. Sehingga ketika kita sudah memahami itu, belajar meyakini itu perlahan-lahan, insya Allah kita akan merasa lebih nyaman dalam kehidupan di dunia. Gak merasa sempit lagi. Kita akan lebih bergairah beribadah, beramal soleh. Karena yang kita cari adalah kehidupan akhirat.